Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibarat kalian baik-baik saja ya. Baiklah, kita ikuti materi kita berikutnya, yaitu tentang kurikulum 2013. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Sri Wahyuni, SPDGR. Kalian bisa memanggil saya Ibu Sri, dan saya biasanya mengajar mata pelajaran IPA, seni budaya, dan juga ekstrakurikuler pramuka. Apa sih kurikulum 2013 itu? Sebelum ke kurikulum 2013, kita membahas kurikulum dulu ya. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Nah, kurikulum 2013 sendiri adalah kurikulum berbasis kompetensi yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Tujuan kurikulum 2013 yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia. Di dalam kurikulum 2013, kita akan mengenal yang dinamakan kompetensi inti. Kompetensi inti ini ada 4. Kompetensi inti yang pertama yaitu sikap spiritual. Kompetensi inti yang kedua yaitu sikap sosial. Kompetensi inti yang ketiga yaitu pengetahuan. Dan kompetensi inti yang keempat adalah keterampilan. Ibu harap kalian menyaksikan materi dari Ibu Sri ini baik-baik, karena nanti di akhir pembelajaran dan penjelasan saya akan ada kuis yang terbaik, akan Ibu Sri beri hadiah ya. Oke, kita simak penjelasan Bu Sri berikutnya. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Kalau yang tadi adalah kompetensi inti, dan yang berikutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang kelompok pertama yaitu adalah sikap spiritual. Kompetensi dasar yang kedua yaitu tentang sikap sosial. Kompetensi dasar yang ketiga yaitu tentang pengetahuan, dan kompetensi dasar yang keempat tentang keterampilan. Tahapan kurikulum 2013 ada 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan inti, kalian akan dilatih oleh Bapak dan Ibu Guru dalam pembelajarannya, yaitu tentang kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Oke, kalau di SD kalian belajar mata pelajaran tertentu, dan di SMP akan saya kenalkan mata pelajaran yang harus kalian tempuh. Dan ingat, kalau di SD ada guru agama, guru bahasa Inggris, guru olahraga, dan guru kelas. Kalau di SMP ini, setiap mata pelajaran kalian akan bertemu dengan Bapak Ibu Guru yang berbeda-beda. Berikut mata pelajaran yang akan kalian pelajari di SMP ada 2 kelompok, yaitu kelompok mata pelajaran A dan kelompok mata pelajaran yang B. Kelompok mata pelajaran A ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Sedangkan untuk kelompok B, kalian akan belajar tentang mata pelajaran seni budaya, PJOK atau olahraga, prakarya, dan ada juga nanti muatan lokal dapat berupa pelajaran bahasa Jawa atau bahasa daerah, gitu ya. Di SMP ini 1 jam pelajaran dihitung yaitu 40 menit. Sehingga kalau misalkan ada pelajaran IPA yaitu 5 jam, maka artinya waktunya adalah 5 dikali 40 yaitu 200 menit. Itu ya. Berikutnya, penilaian. Apa saja yang dinilai di kurikulum 2013 ini? Penilaian pada kurikulum 2013 ada 3, yaitu pengetahuan, keterampilan kalian, dan sikap kalian juga akan dinilai. Ingat, sikap kalian juga akan menjadi penilaian oleh Bapak dan Ibu Guru. Tidak hanya pengetahuan dan keterampilan ya. Berikutnya, Bapak Ibu Guru akan menilai pengetahuan kalian dengan cara mengadakan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tertulis ya seperti kalau kamu mengerjakan soal ulangan ya. benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, mengisi, atau uraian singkat.
Kalau tes lisan, kemungkinan kalian akan disuruh mengerjakan kuis dan kalian akan disuruh menjawab pertanyaan tanya jawab langsung, baik itu di kelas maupun di kelas online. Misalkan nama kalian dipanggil, maka kalian harus menjawab saat itu juga. Nah, itu namanya tes lisan. Ada juga penugasan. Kalian mungkin akan ditugaskan secara individu mengerjakan tugas-tugas tertentu, baik secara formal maupun informal. Ingat ya, tugas harus dikerjakan karena merupakan penilaian pengetahuan. Penilaian berikutnya yaitu tentang penilaian keterampilan. Apa saja yang dinilai? Yaitu praktek. Bu, kalau pembelajarannya secara online, apa kita bisa praktek? Bisa. Nanti akan ada, misalkan kalau mata pelajaran IPA, kalian akan bisa melakukan praktek secara virtual. Nah, olahraga juga begitu. Kalian mungkin disuruh oleh Bapak dan Ibu guru pengajar mata pelajaran olahraga untuk praktek kebugaran, lari, senam, divideokan, nanti videonya dikumpulkan ke Bapak dan Ibu guru. Bisa. Jadi meskipun secara online tetap bisa. Berikutnya adalah proyek. Nah, kalian mungkin akan disuruh mengerjakan tugas-tugas proyek. Misalkan kalau pelajaran IPA, kalian disuruh mengamati proses pertumbuhan cabai dari hari ke-0 sampai hari ke-21 atau minggu ketiga. Nah, itu termasuk dalam tugas proyek. Nanti ngumpulkannya berupa foto. Nah, fotonya kalian share di WA atau Google Classroom. Nah, tetap bisa melakukan tugas secara proyek. Portofolio juga begitu. Kalian bisa mengumpulkan rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Bisa ya. Produk. Nah, penilaian produk, kalian disuruh mengerjakan sesuatu dan menghasilkan suatu produk. Misalkan kalau pelajaran bahasa Indonesia, kalian bisa menghasilkan produk berupa video. Nah, video apa? Terserah. Nanti misalkan video kalian dalam berpuisi, bisa ya, berpidato, bisa kalian rekamannya dikirim ke Bapak dan Ibu guru. Nah, seperti itu ya. Pokoknya kalau kalian berada di SMP, kalian bebas mengekspresikan kemampuan kalian, ya. Belajar dengan semangat ya. Berikutnya untuk penilaian sikap. Ingat, sikap kalian akan dinilai oleh Bapak dan Ibu guru. Bu, kan sekolahnya tidak masuk. Bagaimana Bapak Ibu guru bisa menilai sikap saya? Bisa anak-anak. Waktu Bapak dan Ibu guru berkomunikasi dengan kalian di WhatsApp. Nah, kalian harus menggunakan bahasa yang sopan. Atau waktu pertemuan meeting Zoom atau Google Meet, di situ ada tata cara sopan santun. Misalkan dengan cara kalau Zoom kalian wajib menyalakan video. Jadi ketika gurunya kelihatan wajahnya, muridnya juga harus kelihatan wajahnya. Nah, itu sebagian dari sikap sopan santun anak-anak. Nah, kecuali kalau kalian tidak punya pulsa, misalkan berbicara dulu ke Bapak Ibu gurunya. Bapak Ibu guru, mohon maaf, videonya saya matikan karena saya menghemat pulsa misalkan. Tetapi harus izin terlebih dahulu. Tidak boleh gurunya kelihatan wajahnya, siswanya tidak ada yang terlihat wajahnya. Nah, itu sebagian dari sikap sopan santun yang akan menjadi bahan penilaian oleh Bapak dan Ibu guru. Termasuk dalam berkomunikasi ya, kalian tidak boleh mem-WA gurunya langsung bertanya, langsung menyapa. Pak, saya belum mengerjakan tugas. Bu, saya belum mengerjakan tugas. Tidak boleh anak-anak. Sebaiknya kalian menggunakan kalimat sapaan terlebih dahulu. Misalkan, Assalamualaikum Pak, selamat pagi Bu, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu Guru. Nah, seperti itu ya. Itu termasuk dalam penilaian sikap saat pembelajaran online. Kalau pembelajaran sudah berlangsung seperti biasa kalian di sekolah, maka sikap kalian juga akan diamati oleh Bapak dan Ibu guru dan masuk dalam penilaian seperti ini ya. Bapak Ibu guru akan bisa membuat daftar cek sopan, tidak sopan. Nah, seperti itu. Atau nanti kalian lembar penilaian diri, kalian menilai diri kalian sendiri. Atau nanti ada antar peserta didik. Jadi teman kalian nanti disuruh oleh Bapak Ibu guru untuk menilai sikap kalian. Kalian sopan atau tidak, baik atau tidak, seperti itu. Banyak hal yang dinilai secara sikap. Ingat, kurikulum 2013 tidak hanya menilai pengetahuan kalian dan keterampilan, tapi juga sikap.
dan proporsi nilai sikap adalah 60%. Jadi di SMP ini kalian bisa belajar bagaimana caranya bersikap yang baik, minta ajari dari rumah, dari teman kalian, dari bapak ibu guru kalian. Belajarlah dengan penuh semangat, asalkan kalau kalian punya kemauan pasti kalian bisa, gitu ya. Sudah paham? Oke, kita ke slide berikutnya ya. Lalu kalau di SMP kapan Bu kita ulangan? Nah, di SMP ada ulangan PH1, ulangan harian ke-1, ada ulangan harian kedua. Misalkan 2 bab sudah selesai, maka Bapak Ibu guru akan mengadakan ulangan. Ingat ya, mata pelajarannya ada banyak, sekitar 11 ya tadi ya. Kalau 2 bab sudah selesai, kemungkinan Bapak Ibu guru yang berada di kelas kalian akan mengadakan ulangan harian 1. Lalu selesai lagi 1 bab, akan ada ulangan harian 2. Nah, lalu diselesaikan lagi bab berikutnya, maka akan ada ulangan harian 3. Lalu ada PTS, penilaian tengah semester. Lalu ada ulangan harian keempat, ada ulangan harian kelima, ada ulangan harian keenam, dan ada ulangan harian ke-7, dan ada ulangan akhir semester. Gitu ya anak-anak ya. Jadi setelah selesai 2 bab atau 1 bab, Bapak Ibu guru pasti akan mengadakan ulangan harian. Jadi belajarlah yang baik. Ingat, kalau di SMP pelajarannya ada banyak, tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, tidak, tapi lebih dari 10, 11, bahkan ada 12 mata pelajaran. Jadi kalian harus tetap semangat belajar meskipun online ya. Luangkan waktu paling tidak adalah 30 menit setiap hari untuk membaca buku, gitu ya. Untuk berikutnya, penilaian berikutnya ada penilaian keterampilan, ada praktek, ada proyek, ada portofolio, ada membuat produk. Meskipun tidak datang di sekolah, kalau online kalian tetap bisa mengirimkan foto atau gambar. Ingat ya, tugas-tugas ini harus dikerjakan supaya nilai kalian tidak ada yang kosong di rapot online, gitu ya. Berikutnya, oke, dalam pembelajaran pandemi seperti ini, tidak datang ke sekolah, aplikasi-aplikasi apa saja yang wajib ada di HP kalian dan kalian wajib kenal. Nah, Bu Sri akan memperkenalkan. Ya, pertama yaitu WhatsApp. Sudah punya semuanya ya kalau WhatsApp. Lalu Microsoft Office 365. Nah, Microsoft Office 365 ini biasanya di SD kalian sudah punya. Akunnya juga sudah punya dari SD. Nah, itu bisa dipakai. Atau nanti kalian ketika di SMP akan diberi oleh Bapak dan Ibu guru email baru, akun baru supaya kalian bisa masuk ke akun Office 365. Ingat, di dalam Office 365 nanti ada Microsoft Word, Microsoft Excel, ada PowerPoint ya. Berikutnya adalah Zoom. Nah, Zoom ini kalian bisa tatap muka secara online dengan Bapak Ibu guru dengan Zoom. Selain dengan Zoom, ada lagi yang namanya adalah Google Meet. Nah, kalian bisa mendownload aplikasi Google Meet, Zoom, Office 365, WhatsApp di HP kalian ya. Kalau Google Meet bisa kalian download di Play Store. Berikutnya adalah Google Classroom. Downloadlah aplikasi Google Classroom ini di Play Store kalian ya. Berikutnya adalah Microsoft Teams. Microsoft Teams ini semacam Zoom dan Google Meet. Tapi Microsoft Teams ini berada di dalam Office 365 sehingga kalian kalau sudah punya Microsoft Office 365 di HP kalian tidak usah lagi mendownload Microsoft Teams ya, karena Microsoft Teams sudah berada di dalam Microsoft 365. Berikutnya adalah Google Form. Nah, Google Form ini kalian tidak usah mengunduh. Nanti kalau Bapak Ibu guru memberikan link, maka kalian klik linknya, kemungkinan adalah bisa langsung menuju ke Google Form. Jadi yang wajib kalian unduh adalah Zoom, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, Microsoft 365. Nah, itu wajib kalian unduh ya. Nanti dalam pembelajarannya sehari-hari, Bapak Ibu guru akan memberikan link
Nah, link ini bisa kalian klik. Nah, kalau kalian sudah punya ini aplikasinya semuanya di HP kalian, maka link-link itu tadi bisa langsung terbuka. Gitu ya. Siapkan ya, ingat-ingat WhatsApp, Office 365, Zoom, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams, dan Google Form. Yang paling penting anak-anak yang wajib kalian siapkan ketika di SMP ini adalah kalian harus mempunyai email atas nama kalian sendiri. Misalkan nama kalian adalah Adi Chandra. Nah, buatlah email dengan nama kalian sendiri yang asli. Jangan yang macam-macam ya. Pakai Gmail. Nah, nama email yang benar yaitu adichandra@gmail.com. Nah, seperti itu. Bu, kalau saya pakai nama adichandra@gmail.com nggak bisa? Saya pakai nama yang bagaimana, Bu? Tetap harus ada Adi Chandra, lalu kalian tambahi di sini angka. Sebaiknya angka ya. adichandra1@gmail.com boleh. adichandra2@gmail.com boleh. Angka saja. Nah, gitu ya. Itu lebih baik. Yang salah bagaimana, Bu? Yang salah seperti nah, misalkan nama kalian adalah Adi Chandra, tapi kalian membuat email dengan nama adiganteng@gmail.com. Tidak boleh. Ini salah. Nanti kalau kalian bikin nama email seperti ini, Bapak dan Ibu guru akan susah menilai kalian, mencari nama kalian di daftar absen. Tidak ada. Nah, gitu ya. Sebaiknya pakailah nama yang benar, nama yang sama persis dengan nama kalian asli. Kalau tidak bisa, kasih angka di belakangnya, seperti yang dicontohkan oleh Bu Sri tadi ya. Ya anak-anak, kalian sudah SMP, ingat penilaian dari kurikulum 2013 ini ada 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, dalam pembelajarannya kalian semuanya, sekolah harapkan kalian mempunyai aplikasi-aplikasi pembelajaran yang tadi sudah Bu Sri share. Kalau kalian menemui kesulitan, bisa kalian menghubungi wali kelas atau wali gugus kalian ya. Oke, semoga apa yang Bu Sri sampaikan ini bermanfaat. Anak-anak, kalau kalian masih belum bisa menangkap penjelasan Bu Sri dengan baik, kalian bisa memutar video ini lebih dari 1 kali ya. Sudah saya siapkan linknya. Anak-anak, setelah ini Ibu harap kalian mengklik link kuisis dan kerjakan latihannya. Nanti yang nilainya paling bagus akan dilaporkan oleh wali gugusnya ke Bu Sri dan akan Bu Sri beri hadiah. Oke, seperti itu ya. Saya harap kalian tetap semangat untuk belajar. Selamat datang di SMP Taman Pelajar. Salam Merdeka Belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.